nama saya Nilkomang Srinda Mulyati. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno dengan NIM 1101180137. Kali ini saya akan membacakan soal beserta jawaban dari UAS Strategi Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Tri Oktasulfa Kimiawan SIKOM MM. Berikut soalnya. Soal nomor 1. Ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, memberikan sebuah informasi dalam hal bisnis kepada pihak yang lainnya. Misalnya, sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan baru untuk memegang sekretaris di kantor cabangnya. Perusahaan itu membuat sebuah iklan lowongan pekerjaan di berbagai media. Nah, media yang dipilih adalah komunikasi bisnis yang berguna untuk membagikan informasi mengenai lowongan pekerjaan kepada publik. Yang kedua, komunikasi bisnis juga memiliki tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pihak lain agar dapat dicerna atau dipahami dengan benar. Biasanya dilakukan dalam hal yang berhubungan dengan negosiasi dalam dunia bisnis. Yang ketiga, tujuan lainnya adalah untuk melakukan sebuah kerjasama antar pembisnis. Dengan kerjasama, perusahaan akan mudah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Kerjasama dengan perusahaan asing semakin mudah dilakukan karena adanya media-media komunikasi seperti telepon genggam, email, dan masih banyak lagi. Untuk mencapai tujuan komunikasi bisnis yang efektif dengan perusahaan asing, adanya teknologi menjadi sebuah kewajiban dalam melakukan kolaborasi bisnis dengan mudah. Soal nomor 2, selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis memiliki 7 fungsi. Sebutkan dan jelaskan. Surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Berikut fungsinya. 1. Surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Yang kedua, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lainnya. Yang ketiga, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan, buah pikir atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang keempat, alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Yang kelima, alat untuk pengingat. Yang keenam, bukti sejarah atau historis. Yang ketujuh, pedoman kerja. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan 13 surat bisnis. Yang pertama, surat bisnis permintaan penawaran. Surat bisnis permintaan penawaran merupakan surat yang digunakan oleh pembeli kepada penjual yang isinya adalah permintaan untuk mengirimkan surat penawaran kepada mereka atas suatu produk yang ingin dibeli. Yang kedua, surat bisnis penawaran. Surat penawaran merupakan salah satu contoh surat resmi yang digunakan satu perusahaan dengan isi dan tujuan untuk menawarkan barang ataupun produk kepada perusahaan lain. Yang ketiga, surat bisnis pesanan. Surat pesanan merupakan surat yang dikirim oleh perusahaan yang ingin membeli barang atau produk tertentu kepada penjual. Dalam hal ini, surat pesanan akan diisi dengan informasi mengenai nama barang, jumlah barang yang hendak dibeli, dan sebagainya. Yang keempat, surat bisnis penagihan. Surat penagihan merupakan surat yang diterbitkan oleh penjual untuk pembeli untuk menagih pembayaran atas barang yang telah dibeli karena melewati batas tempo pembayaran yang telah disepakati terlebih dahulu. Yang kelima, surat bisnis pemberitahuan pengiriman barang. Surat pemberitahuan pengiriman barang merupakan contoh surat yang digunakan untuk memberitahukan kepada pembeli kalau barang yang dipesan sudah dikirimkan melalui pengangkutan tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Yang keenam, surat bisnis klaim barang. Surat klaim atau surat pengaduan barang merupakan contoh surat yang biasanya digunakan untuk memberitahukan sesuatu hal yang menyangkut ketidakpuasan dari pembeli kepada penjual barang. Yang ketujuh, surat bisnis perkenalan barang. Surat perkenalan produk merupakan surat yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau barang
kepada pihak lain ataupun perusahaan lain. Yang kedelapan, surat bisnis konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan merupakan contoh surat yang digunakan untuk mengkonfirmasi atau memperjelas pesanan barang dari orang lain ataupun perusahaan lain. Yang kesembilan, surat bisnis penolakan pesanan. Jika menerima pesanan barang dari perusahaan lain, maka sudah seharusnya ada menanggapi pesanan tersebut dan segera mengirimkan barang yang dipesan. Namun jika Anda memiliki kendala seperti sedang kehabisan stok barang yang dipesan, maka Anda bisa mengirimkan surat penolakan pesanan. Yang ke-10, surat bisnis jawaban pengaduan. Saat perusahaan Anda mengirimkan barang kepada perusahaan lain dan ternyata terdapat beberapa barang yang mengalami kerusakan ataupun tidak sesuai dengan pesanan mereka, maka kemungkinan besar mereka akan mengadukan hal tersebut kepada Anda. Untuk itu, Anda bisa segera membalas surat mereka dengan surat jawaban pengaduan. Yang 11, surat bisnis pengiriman bukti pembayaran. Untuk memberitahukan kalau Anda sudah melakukan pembayaran atas barang yang sudah Anda beli, maka tentu Anda harus segera mengirimkan surat kepada penjual. Selain itu, Anda bisa melampirkan bukti pembayaran yang telah Anda lakukan. Yang ke-12, surat bisnis penangguhan pembayaran. Ketika membeli barang secara kredit, tentu akan ada kesepakatan bersama mengenai batas waktu untuk pembayaran barang tersebut. Namun, jika Anda dan perusahaan Anda tidak bisa membayar tagihan sesuai waktu yang sudah ditentukan, maka Anda bisa mengirim surat penangguhan pembayaran kepada penjual, disertai dengan alasan Anda menangguhkan pembayaran tersebut. Yang ke-13, surat bisnis jawaban penangguhan pembayaran. Jika salah satu klien perusahaan Anda tidak bisa membayar tagihan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, maka mungkin mereka akan mengirimkan surat penangguhan pembayaran kepada Anda. Untuk itu, Anda bisa membalas surat tersebut sembari memberitahukan batas waktu yang bisa Anda berikan kepada mereka untuk melunasi tagihan tersebut. Soal nomor 4. Menurut Case, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahapan perencanaan, tahapan implementasi, dan tahapan peninjauan. Jelaskan. Jawabannya, persiapan yang baik sebelum bernegosiasi merupakan salah satu kunci sukses untuk bernegosiasi. Menurut Case, proses bernegosiasi ada 3 tahapan penting, yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi dan memperjelas proses negosiasi. Sasaran negosiasi adalah hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Penentuan sasaran sangatlah penting sebagai arahan atau petunjuk dalam bernegosiasi. Strategi negosiasi yang merupakan cara untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak memang diperlukan strategi yang tepat. Tahapan yang kedua, tahap implementasi. Merupakan tahapan peranan atau tindakan yang perlu agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting. Antara lain, 1. Taktik cara Anda adalah bahwa Anda tahu tujuan yang ingin dicapai. Anda bersikeras dan memaksa pihak lawan agar percaya bahwa Andalah yang benar dan Anda terus menekan. Taktik yang kedua adalah taktik bekerja sama. Taktik ini menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Taktik yang ketiga adalah taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik ini merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Hal ini Anda tetap bersikukuh pada pendirian dan tidak mudah berubah. Taktik yang keempat adalah taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menurut Anda yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Dan tahapan yang ketiga adalah tahapan peninjauan. Negosiasi tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan, antara lain untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Jika ya,
maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Oke, 4 soal beserta jawabannya sudah saya terangkan. Sekian dari video saya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Dan jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.